Halo adik-adik, selamat datang lagi di channel YouTube Mentari Education. Hari ini saya akan melanjutkan terkait materi berikutnya, yaitu teori domain elektron atau VSEP. Tapi sebelumnya, jangan lupa seperti biasa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian dapat menuliskan konfigurasi elektron satu unsur. Saya melakukan pengulangan kembali untuk mengingatkan kalian terkait dengan penulisan konfigurasi elektron unsur. Kemudian kalian dapat menggambarkan struktur Lewis dan nantinya kalian dapat menentukan PEI dan PEB untuk mempermudah kalian dalam meramal bentuk molekul. Adapun teori VSEP itu adalah teori yang digunakan untuk meramalkan suatu bentuk molekul. Nah, dasar teori ini yaitu terkait jumlah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas PEB di sekitar atom pusat. Jadi di sini saya akan menjelaskan kalian dan membedakan mana nanti dari gambar Lewis yang merupakan PEI dan mana yang merupakan PEB. Ini merupakan dasar teori sebelum kalian untuk meramalkan bentuk molekul. Nah, sebelumnya saya akan melakukan pengulangan kembali terkait dengan menuliskan konfigurasi elektron untuk mempermudah kalian dalam menuliskan struktur Lewis. Kalian bisa menuliskan konfigurasi menggunakan cara apapun, baik menggunakan teori Bohr, yaitu menggunakan kulit 28, 18, 32, dan seterusnya, maupun dengan Aufbau seperti yang sudah di kanan saya tuliskan. Misal contoh 12 Mg, Mg ini adalah magnesium. Jika kalian membuat konfigurasinya, 12 Mg adalah menggunakan Bohr 282. Karena nantinya dalam menuliskan struktur Lewis kita menggunakan elektron valensinya, yaitu elektron yang paling luar. Jadi ini elektron valensinya adalah 2. Kemudian apabila saya menggunakan cara Aufbau itu sama saja 12 Mg. Kita mulai dari sini. Ini ingat ya bahwa SPDF, S-nya 2, P-nya 6, D-nya 10, F-nya 14. Maka kita urutkan jadinya 1S2 ya. Kemudian 2S2. Jadi kita mulai dari sini 1S2, 2S2, kemudian 2P baru 3S. Tapi tergantung jumlah diminta. 1S2, 2S2, 2P6 ya. 2P6 sama 3S2. Jadi kita hitung pangkat-pangkat di atasnya ini agar mau sejumlah nomor atom 12. 2 ditambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Jadi atau kita bisa singkat menggunakan gas mulia. Ini, yang ini ya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Maka 10 itu adalah punyanya neon. Maka ini bisa jadi konfigurasinya Ne, kemudian 3S2. Elektron valensi kita lihat yang paling terakhir yaitu 2. Jadi sama bukan? Nah, kemudian 17Cl. Jika kita menggunakan aturan Bohr, maka sangat gampang 287. Dengan elektron valensi adalah 7. Bagaimana jika kita mengerjakan menggunakan Aufbau? Sama aja 17Cl. Ya, kita mulai dari 1S, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Jadi ini ya, 1S2, 2S2, 2P, kita bacanya dari pojok kanan. 2P, 3S, kemudian habis 3S, 3P ya, 3P. Kalau kita pakai 3P6 dia kelebihan 18 karena kita butuh 17, maka hanya sampai 3P5. Coba kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, dan 17. Jadi coba kita lihat yang paling terbesar gas mulianya 2, apakah ada? Ada nomor atom 2. Oke, coba kita maju 4, nggak ada. Kemudian kita jumlahkan 10, apakah ada? Ada. Kemudian 12 nggak ada dan nggak mungkin kita sampai habis. Jadi kita batasnya sampai sini untuk merubahnya. Maka ini
bisa jadi 10 itu punyanya neon juga. Jadi Na itu adalah 3s2 3p5. Untuk mengetahui elektron valensi kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sama bukan? Kemudian, jadi saya menjelaskan ini untuk mempermudah kalian untuk mengingatkan kembali bagaimana menuliskan konfigurasi elektron menggunakan cara Aufbau. 19K, jika kita menggunakan bor sangat gampang sekali 2881. Elektron valensinya adalah 1. Seandainya kita menggunakan cara Aufbau, maka itu kita lihat 1s2 ya. 1s2, 2s2, 2p6 ya. Kemudian 3s2 ya. 3p6 dan 4s1. Apakah ada yang 2? Ada. Kita cari yang terbesar. 2 tambah 2 4 tambah 6 10. 10 tambah 2 12 tambah 6 18. Jadi harus ada sisa juga di belakangnya. Gak boleh sampai habis. Jadi kalau kita sampai sini ya, itu adalah nomor 18 punyanya argon. Maka ini bisa disingkat jadi AR adalah 4s1, maka elektron valensinya 1 sama dengan teori Bohr. Kemudian kita pakai 35Br. Kalau pakai cara Bohr 28 18 7, maka elektron valensinya adalah 7. Bagaimana kita membuat dengan cara Aufbau? Kita buat perpanjang. 1s2, kalian bisa lihat urutannya ya. 2s2, kemudian 2p6, 3s2 ya, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Coba kita jumlahkan. 2, 2, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 35 ya. Jadi kita menghitungnya dari pojok kanan selalu. Nah, kita hitung, cari nomor atom gas mulia yang tertinggi untuk mempersingkat. 2 tambah 2, 4, 10, 12, 18 kan. Jadi ini paling besar ya. Jadi ini sebenarnya untuk membuat konfigurasi kalian harus sering berlatih. Ya, ini untuk 18, ini bisa disingkat jadi, maaf ya, sepertinya kalau yang disingkat saya buat di sini aja. Ini jadinya AR ya, AR 4s2 3d10 4p5. Nah, kalian bisa lihat kalau lihat angka 4 3, 4, maka ini belum selesai urutan. Maka kita harus wajib tata ulang untuk menentukan elektron valensi. Kita pakai nomor kulit yang paling kecil. Nah, 3 sama 4 kan kecilan 3, maka 3d10. Kemudian 4s2, 4p5 mana duluan? Kita gunakan subkulitnya S. Urutannya adalah S, baru P, baru D, dan baru F. Makanya kita 4s2 terlebih dahulu, baru 4p5. Jadi elektron valensi kita ambil 2 dari belakang jika ada lebih dari 1. Maka ini adalah 7 kalau dicoba. Jadi itu cara menuliskan konfigurasi elektron. Kemudian untuk menggambar struktur Lewis kita mulai dari konfigurasi elektron ya. Jadi di sini untuk mempermudah kalian boleh pakai cara Bohr. Misalkan saya memiliki senyawa CS2 ya, dimana dengan nomor atom C-nya itu adalah 6, kemudian S itu adalah 16. Gambarkan struktur Lewis-nya, kita buat konfigurasinya 6C, maka 2 dan 4. Ini 2, 8, 6. Oke. Yang C elektron valensinya 4, maka kita gambarkan 4 nanti elektronnya. Kemudian S-nya ada 6, kita gambar 6. Agar mau stabil 4-nya, maka dia harus menangkap 4. Sedangkan S-nya untuk stabil dia hanya perlu menangkap lagi 2 biar mau 8. Nah, untuk menentukan atom pusat dan pengeliling, jika ada dua unsur seperti ini, yang pusat biasanya itu yang jumlahnya paling sedikit.
kecuali H. Ya, sekali lagi, yang menjadi atom pusat itu biasanya jumlahnya paling sedikit kecuali H. H tidak akan pernah jadi atom pusat. Ya. Nah, ini kalau kita gambar, maka ini kita lihat C-nya ada 1, S-nya ada 2, maka C atom pusat di tengah, diapit oleh 2S. Ya, kemudian C ada 4, untuk stabil dia membutuhkan lagi 4, misalkan C kita pakai lambang cross, 1, 2, 3, 4, oke. Nah, kemudian S-nya ada 6, untuk stabil dia membutuhkan lagi 2, berarti S-nya ini membutuhkan lagi 2, kita keluarkan tangannya 2, 1, 2, karena ada 6, 3, 4, 5, 6, sama juga S yang ini, 3, 4, 5, 6. Nah, misalkan kalau kita mau buat dengan tanda garis, jadi ini bisa seperti ini, C, kemudian ini ada, karena ada 2 ya, maka ini S, kemudian ini S, jadi sama ya, jadi ini sama, atau ini dipindahkan, boleh ini, boleh jadi seperti ini adalah jadi seperti ini, boleh. Jadi ini cara menggambar struktur Lewis. Sekarang jika ditanya berapakah jumlah PeI dan PeB, ingat bahwa PeI itu adalah pasangan elektron ikatan. Jadinya itu yang terikat antara atom satu dengan atom yang lain. Lalu ada PeB. Pasangan elektron bebas itu adanya di pusat. Jadi di pusat atom C yang sama sekali nggak berpasangan. Pasangan elektron bebas. Jadi misalkan saya ubah yang mana namanya PeI, saya ganti color dulu ya, untuk mempermudah ya. Misalkan saya pakai warna biru lah ya. Jadi yang namanya PeI itu ini kan antara C ini terikat, ini 1 ya, 2, 3, 4, sehingga CS2 memiliki PeI sebanyak 4. Kemudian PeB, dia nggak punya PeB, PeB itu 0, karena PeB ini harus ada di sini, misal jika ini ada seperti ini. Nah, itu artinya dia nggak berpasangan, atau dia berpasangan sama saudaranya sendiri, tidak berasal dari yang lain ya. Nanti saya beri contoh yang ada PeB. Itu untuk contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini yang A ya. Oke, sekarang saya kasih yang B. Sini saya tulis ya. Misalkan saya punya unsur Cl2O. Nah, maaf jika warna tintanya berbeda ya, pointernya. Cl itu nomor atomnya adalah 17 ya. Kemudian O itu adalah nomor atomnya adalah 8. Kita buat konfigurasinya. 17 Cl itu adalah 2, 8, 7. Dengan elektron valensinya 7, agar mau stabil dia hanya menangkap lagi 1 saja perlu. Kemudian O ini adalah 26. Elektron valensi 6, kita gambar 6 nanti elektronnya. Kemudian dia hanya perlu lagi 2 saja agar dia mau stabil. Nah, ini Cl2 dan O, mana atom pusat? Pasti O, karena jumlahnya sedikit. Jadi kita boleh gambar di sini O dengan Cl2 ya. O ini ada berapa? 6, dan dia untuk stabil dia hanya butuh lagi 2, maka kita taruh di sini 1, misalkan kita O nya pakai cross, dan dia punya 6, sudah kita keluarkan 2, sisa 4, maka ini tuh 2, 3, 4, jadi kita jumlahin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian Cl ini punya 7, agar mau dia stabil dia menangkap lagi 1 aja nih, Cl nya ini menangkap lagi 1, Cl nya ini hanya perlu menangkap lagi 1, dan dia punya 7, udah kepake 1, sisa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini contoh yang ada PEB-nya ya. Nah, jadi ini adalah PEI ya. Ini kalau kita lihat, ini adalah PEI, itu ada 2 ya. Kemudian PEB ini yang XX ini maksud saya. Ya, misalkan saya ganti colornya jadi warna orange. Jadi ini namanya PEB ya. Ini namanya PEB, sehingga Cl2O memiliki PEB 2 ya. Ada 1, ada 2, kemudian PEI-nya juga 2 ya. Jadi semoga dipahami untuk pembahasan kita kali ini terkait menggambar struktur Lewis dan menentukan berapa suatu senyawa itu memiliki PEI dan PEB. Jadi untuk mengasah kemampuan kalian, saya akan berikan kalian soal latihan. Jadi semangat belajar!